Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Kami yang ada di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau menghargai dan kita mau menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita lewat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Oh, dengan apa kami mau balas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Amen. Haleluya. Yang Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan Glory kami. Jesus, Tuhan. Sungguh ajaib. Glory Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amen. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Amen. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, haleluya. Kau Allah yang setia, Amen. Haleluya. Bapa yang mulia, amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku Amen. balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amen. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau angkat setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Dengan apa kita mau balas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup Haleluya. kita. Oh, Amen. Amen. haleluya. Haleluya. Terima kasih.
bebas menyembah Engkau Tuhan. Kami bebas mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas. Semua nyanyikan pujian ini. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kepadamu dengan apa segala kebaikanmu. Ini segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk nyata kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Layak terima Engkau pujian. Layak Engkau Tuhan. Terima setiap penyembahan kami. Haleluya, kuduskan setiap kami. Tempat di mana kami berada, kami mau fokus menyembah Tuhan. Kami mau fokus menerima berkat-berkat Tuhan. Kami akan menikmati suasana sorga. Jangkau setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Rasa hormat dan kagum kepada Tuhan tetap ada di setiap jemaat-Mu. Karena kami rindu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini. Berkaryalah di tempat di mana jemaat-jemaat-Mu berada saat ini Tuhan. Engkau yang memperhatikan setiap kedalaman hati kami. Kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari setiap kita yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, mari kita berdiri, kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau bertepuk tangan buat Allah kita mau bersorak bagi Allah kita mau muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Dialah yang terima pujian. Haleluya. Oh,
Pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri dimanapun Bapak Ibu Glory. Saudara berada. Kita mau tetap agungkan Dia. Amin, Kita amin. mau tinggikan Haleluya. Allah kita dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Amin. Diagungkan tinggi. Haleluya. Oh, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Amin. Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Oh haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Amin. Allah diagungkan tinggi. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran. Allah kita heran. Oh haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran namanya, haleluya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, amin, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, amin, heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya, heran namanya, terpujilah Tuhan, nama Yesus heranlah, heranlah, oh haleluya, nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, oh haleluya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Amin, Tuhan Yesus. haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Silakan Amin, duduk Bapak Ibu haleluya, Saudara. Haleluya.
Mari kita tetap mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau menikmati akan kehadiran yang memenuhi setiap kita. Saat kita mengangkat hati kita menyembah Dia, mengagungkan Allah kita, Haleluya. sesungguhnya Dia duduk di atas setiap pujian kita. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan dimanapun kami berada, kami bisa merasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini Tuhan. Sebab kami meninggikan Allah yang ajaib, Allah yang besar. Amen. Heran Haleluya. nama-Mu, Haleluya. perkasa perbuatan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Heran kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kami mau buka hati Tuhan. Amin. Haleluya. Penuhi setiap hati kami yang haus akan Tuhan. Puaskan kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Haleluya. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Jesus Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, nyanyi pujian ini dengan hati kita kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami
menonton, tetapi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Yesus, haleluya. kita mau sama-sama nikmati kehadiran Amin, Tuhan. amin, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir juga di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita mau mengagungkan Dia. Kita mengimani dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari Amin, ini. haleluya. Jesus Tuhan, Jesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa kami untuk menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mau datang merendahkan diri. Yesus, puaskan Tuhan. Puaskan jiwa yang dahaga. Haleluya. 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 Jangan pernah kita membatasi tempat di mana kita ada. Dan kita tidak bebas untuk menyembah Dia. Mari angkat hatimu. Amin. Ku angkat hati. Jangkau kami semua Tuhan Yesus. Pandang kekudusan-Mu, satu sembah. Oh haleluya Tuhan. Puji Kami rasakan kehadiran Tuhan. kehadiran-Mu, Ku angkat hati. Tidak ada yang terkecuali. Semua kami dijamah oleh Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati untuk hadirat-Mu, untuk suara firman-Mu bagi kami Tuhan. satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan. Kehadiran Oh haleluya, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, sembah. kami memuji-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory Jesus Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami merasakan hadirat dan kuasa-Mu Glory Jesus Tuhan. yang sedang bekerja di hati kami semuanya. Karena Amin. kami percaya, Haleluya. kami menyembah Allah yang hidup. Glory Jesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Amin. Amin. Haleluya. adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah berbicara kepada kami pagi hari ini. Berkata-kata di dalam hati kami masing-masing, agar setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Allah lewat kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan karuniakan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Seluruh sidang jemaat GPDI Muara II yang beribadah di rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera dan kesukaan dari Tuhan yang Bapak Ibu boleh alami di rumah, itu sama dengan kita alami waktu kita beribadah di gereja. Puji Tuhan. Karena kita percaya esensi daripada ibadah adalah kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namanya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema firman Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Di masa-masa yang sukar seperti ini, masa-masa yang sulit, kita perlu memiliki kekuatan yang berasal, yang bersumber dari firman Tuhan. Di masa-masa yang penuh dengan pergumulan seperti hari-hari ini, sekarang ini, kita memerlukan suatu kehidupan yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan, ada kesalahan teknis ya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita sangat membutuhkan kekuatan yang bersumber dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12. Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Mari kita garis bawahi bagian A saja. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen, dalam tanda petik, orang Kristen yang dimaksud adalah orang Kristen yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Yaitu murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang dijuluki sebagai orang Kristen. Karena maaf Bapak Ibu, banyak orang menjadikan Kristen itu hanya sebuah agama. Identitas kepercayaannya
Saya tidak akan berbicara mengenai itu. Yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang Kristen, yaitu murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang saya yakin, saya percaya adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan, jikalau engkau dilahirkan kembali, maka engkau akan melihat kerajaan Allah. Di bagian ayat yang lain, masih dalam rangkaian daripada pasal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau dilahirkan dari air dan roh, maka engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, mereka adalah orang-orang yang lahir baru, yang telah dilahirkan kembali. Orang Kristen yang di sini adalah orang Kristen yang sudah menjadi ciptaan baru, telah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu kehidupan yang baru di dalam hidupnya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam mereka. Nah, orang-orang Kristen seperti ini, hari-hari ini juga bersama dengan seluruh penduduk dunia sedang mengalami krisis. Dan kita sama-sama mengetahui krisis itu mengakibatkan kita harus ada di rumah, beribadah di rumah. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, saya dan saudara, kita harus memahami apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot atau mengalami kemerosotan, tetapi manusia batinia kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Boleh bilang amin? Jadi saya dan saudara sebagai ciptaan baru terus dibaharui dari hari datang kepada hari. Dari minggu datang ke minggu, dari bulan datang ke bulan, dari tahun datang ke tahun. Sampai kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dan tanpa cacat sampai kedatangan Kristus kembali. Semoga roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna. Agar supaya
roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, maka kita perlu kehidupan. Kita perlu kekuatan. Itu semuanya berasal dan bersumber daripada firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu, dia adalah Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 saksi yang menjadi saksi di sorga. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Putra, Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, Yesus itu, yang di sorga itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Yesus itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dikatakan bahwa dia penuh dengan kemuliaan. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia disebut anak tunggal Bapa. Dan ada 3 yang menjadi saksi di dunia ini. Yaitu roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang disebut Kristen lahir baru. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen yang lahir baru, yang cinta Tuhan, yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengetahui, sebagaimana firman Tuhan katakan, semoga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat. Sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Artinya apa? Artinya kita sedang menuju kepada waktu itu. Waktu di mana Tuhan akan datang kembali. Berarti dari sekarang sampai nanti Tuhan datang kembali, kita akan mengalami proses penyempurnaan. Supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kata firman Tuhan. Nah, di dalam menjalani suatu kehidupan supaya kita mengalami proses itu tidak akan berjalan secara otomatis. Itu ada pergumulan-pergumulan, ada persoalan-persoalan, dan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa dalam menghadapi tantangan itu pun sebagai ciptaan baru, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman Allah. Firman Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kehidupan dan kekuatan tersebut atau kekuatan firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita?
supaya kekuatan dan kehidupan itu akan ada di dalam kita dan terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Memproses kehidupan kita, makin hari makin hidup, makin hari makin hidup, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Sebagaimana pemazmur berkata, mereka sedang mengadakan siara dalam perjalanan menghadapi lembah baka, lembah kesusahan, lembah air mata. Tetapi mereka berkata, mereka selalu bertambah-tambah di dalam kekuatan. Terus ada kekuatan, terus ada kekuatan. Kekuatan mereka dipertambahkan, dipertambahkan. Dan pada akhirnya mereka dapat merubah air mata itu, lembah baka itu menjadi mata air kehidupan. Seharusnya tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini akan memacu kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hidup, semakin bergairah, semakin bersemangat. Karena janji firman Tuhan. Itu ya dan amin. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah makan. Makan apa? Rohani kita harus diberi makan. Kita harus makan firman. Caranya bagaimana? Kita membaca Alkitab, tetapi bukan sekedar membaca. Kita membaca Alkitab, misalnya satu perikop dengan judul tertentu. Mungkin terdiri dari 5 ayat, 4 ayat, atau 10 ayat, satu perikop. Kita baca itu berulang-ulang. Baca sampai kita mengerti. Begitu kita mengerti, kita harus terima. Setelah kita terima, kita mulai teliti, renungkan. Setelah kita sudah teliti, renungkan, dan kita merasa itu sudah menjadi suatu makanan yang sudah menguatkan, menyehatkan, mendatangkan manfaat buat kehidupan rohani kita, manusia batinia kita, maka kita harus melakukan, mempraktekkan. Supaya apa? Supaya makanan itu semakin luar biasa dia bekerja. Dan yang terakhir kita bagikan supaya jangan hilang. Kita saksikan kepada orang-orang terdekat kita. Yang ada di rumah kita. Kalau saya pakai istilah, itu istilah melakukan 4M. Kehidupan dan kekuatan secara rohani yang kita peroleh dari firman Allah itu melalui kita melakukan 4M. Dengan demikian, kita akan mampu memberi makan diri kita secara rohani dari kitab suci, dari firman Allah. Kalau kita tidak makan secara rohani, kita akan loyo. Kita tidak memiliki kekuatan, kehidupan itu akan sirna. Kita bisa sakit rohani, kita loyoh rohani. Ya, 4L nanti. Lemah, letih, lesu, letoy, dan lain sebagainya. Secara rohani maksud saya di sini, bukan secara jasmani. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia ciptaan baru, itu adalah roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauan, dan tinggal di dalam tubuh.
Esensi daripada kehidupan kita sebagai manusia bukan tubuh kita, bukan juga jiwa kita, tetapi roh kita. Roh manusia. Roh manusia itu berbeda dengan roh yang lain. Roh manusia itu membedakan antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Binatang tidak punya roh. Hanya manusia yang mempunyai roh. Karena dia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak ciptakan kita menjadi robot yang dapat dia kendalikan. Tapi dia ciptakan kita supaya kita dapat menggunakan pikiran, perasaan, kemauan kita. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan setelah kita merenungkan mana yang harus kita putuskan dan mana yang tidak kita putuskan. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kita manusia roh. Roh yang memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Kalau tubuh ini cuma rumah. Sementara sifatnya. Tapi roh kita itu kekal selama-lamanya. Apabila kita melakukan 4M dari Alkitab atau dari firman Allah yang hidup, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Perhatikan, mendapatkan sesuatu yang melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Itu tidak sekedar kehidupan dan kekuatan. Dan itu ada di dalam kehidupan dan kekuatan tadi. Amsal Soleman 1 ayat 2-7. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dari pembacaan itu kita dapatkan bahwa firman Allah atau firman Tuhan memberikan kecerdasan, arahan dan tujuan kehidupan kita. Kebijaksanaan mengatasi masalah hidup. Dan menolong kita dari hal-hal mustahil. Berdasarkan Amsal Soleman pasal 1 ayat 2-7. Kalau kita melakukan seperti yang saya katakan tadi, kita memberi makan jiwa kita, roh kita dengan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kecerdasan. Pintar dengan cerdas beda. Ya. Beda. Banyak orang pintar tapi tidak cerdas. Tapi banyak orang biasa-biasa tapi cerdas. Karena kecerdasan itu hikmat. Hikmat Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat. Baik itu kecerdasan, arahan, tujuan, kebijaksanaan. Itu semua hikmat. Kita akan mendapatkan hikmat. Nah, oleh karena itu, kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari yang berhubungan dengan apa yang kita dengarkan dalam pendahuluan tadi. Sebagai ciptaan baru atau sebagai manusia baru, kita harus mengerti bahwa kehidupan dan kekuatan yang bersumber dari firman Allah itu memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita macam-macam kasih karunia
dan pertolongan. Coba kita tayangkan itu ayat. Ibrani 4 ayat 16. Ini luar biasa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Tahan ya David, tahan. Menghampiri takhta kasih karunia. Banyak orang menganggap bahwa takhta kasih karunia itu adalah 4 yang sulit didatangi. Tapi bagi kita orang yang percaya, takhta kasih karunia itu ada banyak hal. Menghampiri takhta kasih karunia itu termasuk pegang Alkitab kita dan buka Alkitab kita lalu baca. Karena itu takhta kasih karunia. Dari sini sumber kasih karunia Tuhan. Tidak usah jauh-jauh kita cari. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Ya, menerima rahmat. Menerima kemurahan. Kita perlu tahu bahwa kemurahan itu tidak berasal dari manusia. Kemurahan itu selalu berasal dari Tuhan. Selalu datang dari Tuhan. Itu sebabnya disebut kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kalau kita mau hidup, kita perlu kemurahan Tuhan. Itulah rahmat. Pada waktu kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, kita akan memperoleh rahmat. Kemurahan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat. Dan apa lagi? Menemukan kasih karunia. Menemukan kasih karunia. Menemukan perkenanan Allah. Kita butuh perkenanan Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Pengkhotbah pasal 5 ayat terakhir dan Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu akan dapatkan di sana bahwa semua yang kita miliki termasuk harta benda, kekayaan, kehormatan, kedudukan apapun itu, tanpa kasih karunia kita tidak akan dapat menikmati. Tanpa perkenanan Tuhan kita tidak dapat menikmati. Itu sebabnya kalau kita menghampiri firman Tuhan kitab suci sebagai takhta kasih karunia, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan yang namanya rahmat, ya bukan rahmat nama orang, bukan. Dan kita akan mendapatkan kasih karunia. Nah, kasih karunia untuk apa? Coba kita kembali. David tolong kembali ke Ibrani. Kembali ke Ibrani. Nah, saya ingin kita perhatikan baik-baik ini. Menemukan kasih karunia atau perkenanan Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan jadwalnya, waktunya, kairosnya. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia, maka kita mengetahui waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu akan menolong kita untuk memahami kita memperoleh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dengan firman Tuhan kita punya iman. Kita yakin Tuhan pasti tolong.
Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Tuhan pasti membela saya. Pasti kita katakan. Karena kita tahu tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Ada pujian kan? Bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu. Kita lihat beberapa hal. Yang pertama. Alkitab ini atau firman Allah sumber kehidupan dan kekuatan. Itu yang pertama. Firman Tuhan menciptakan kehidupan. Saudara boleh baca dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah, jadilah, dan seterusnya. Jadi firman Allah yang kita gunakan. Perkataan-perkataan Allah yang sudah dibukukan menjadi Alkitab ini. Yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan. Dia akan menjadi firman yang mendatangkan kehidupan. Dia akan menyata di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, kalau kita mempunyai firman iman, perkataan iman itu akan mencipta. Firman Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan. Karena dari situ ada kuasa, kreativitas, mencipta. Itulah sebabnya kita harus menyatu dengan firman. Yohanes berapa itu? Yohanes 15 kan? Ayat 7 kalau nggak salah. Yohanes 15 ayat 7, coba ditampilkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ciptaan baru, kita ada di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus, ciptaan baru. Orang Kristen yang Alkitabiah. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya firman Tuhan itu tinggal ada di dalam kita. Dia bilang begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mintalah. Ada kuasa di dalam kehidupan kita untuk mencipta. Iman kita kalau kita sudah memahami, mengerti bahwa firman Tuhan itu mempunyai kuasa mencipta, maka sering-seringlah menghafal Alkitab, menghafal ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan firman-firman-Mu, supaya jangan aku berdosa. Dalam hati kita menyimpan firman, supaya kita jangan berdosa. Kalau kita baca Mazmur 19
ayat 7 dan seterusnya. Saudara lihat di situ. Firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengekspresikan kasih Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, di sana dikatakan bahwa ekspresi terbesar dalam kehidupan manusia adalah saat firman itu, firman yang menjadi manusia, ya adalah Yesus Kristus, dikatakan dia mengambil rupa seperti manusia dan dia mati, bahkan mati di kayu salib. Kenapa? Kenapa? Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Karena dia mengasihi saya dan saudara, dia rela mati dan dia ekspresikan kasihnya lewat ketaatannya kepada Tuhan. Waktu dia diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan salib. Waktu dia bergumul, dia bilang, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kenapa? Karena dia mengekspresikan kasih. Kalau firman Allah ada di dalam kehidupan kita, kita dapat mengekspresikan kasih kita. Bukan kasih kita, tapi kasih Allah. Lewat kita, Tuhan mengasihi orang lain. Lewat kita, kita mengekspresikan kasih itu. Yang paling sulit adalah mengasihi musuh. Ya, saya merenungkan, sebenarnya kita tidak punya musuh. Kita tidak punya musuh. Tetapi ada orang yang memusuhi kita. Ya, sampai dia seolah-olah menjadi musuh. Nah, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Ekspresikanlah. Memang berat Bapak Ibu, tapi saya percaya kalau firman Allah di dalam kehidupan kita, kita dapat mengekspresikan. Kalau biasa ya, oh itu, dia itu jelek-jelekin saya. Saya bukan memusuhi dia, tetapi dia memusuhi saya. Misalnya contoh aja ini, lalu mau ketemu di jalan, udah pelengkosin aja dia, iya kan? Atau kita muter atau mampir kemana. Tapi kalau kita mau belajar ekspresikan kasih Allah, ya jalan terus. Perlu kita tegur. Mau kemana Bu? Selamat sore Bu. Dia buang muka dan lain sebagainya, bukan urusan kita. Berarti kita sudah mengekspresikan kasih. Cuman seringkali kita bilang, aduh sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Nah, Yesus sudah memberi contoh. Dia ekspresikan kasih dengan pengorbanan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ciptaan baru, saya yakin kita dapat mengekspresikan itu. Sekalipun banyak pergumulan-pergumulan. Haleluya. Lalu yang ketiga, firman Tuhan mengubah kehidupan. Dia mengubah kehidupan. Perkataan firman Tuhan mengubah kehidupan kita.
Jika kita mentaati dan melakukan firman Tuhan yang diterima tatkala kita melakukan 4M misalnya, atau kita dengar khotbah, kita dapatkan pesan Tuhan rema, maka kita dapat mengekspresikan di dalam kehidupan kita untuk mengubah kehidupan kita. Jadi semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, kita makin berubah. Nah, saya pakai bahasa yang lain kata berubah. Kita makin bertumbuh. Sebagaimana Efesus 4, kita bertumbuh ke arah Dia. Sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Sampai kita mencapai tingkatan yang sudah ditentukan. Jadi perubahan, mengalami pertumbuhan. Petrus berkata, hendaklah kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam kasih karunia. Kita harus bertumbuh. Dan dari firman Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh. Perubahan demi perubahan. Dari level awal, level berikut, terus menerus. Haleluya. Bukan kita turun, bukan mengalami perubahan turun merosot, bukan. Tapi perubahannya itu naik dan terus mengalami kenaikan. Apanya yang naik? Keserupaan kita dengan Tuhan. Karakter kita, buah-buah roh kita semakin hari semakin luar biasa. Karena apa? Karena pekerjaan firman Tuhan mengubah kehidupan dari seorang yang keras kepala menjadi dengar-dengaran. Jadi seorang yang tidak taat, dia semakin taat. Dari orang yang bandel, lama-kelamaan dia semakin hilang bandelnya. Karena firman Tuhan mengubah dia. Dan yang keempat, firman Tuhan adalah kunci kerajaan sorga. Haleluya, kita baca ayatnya, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Stop di situ. Kepadamu. Aku akan membangun jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saya sederhanakan, Tuhan bilang, aku akan membangun gereja. Kalau Tuhan bilang membangun gereja, dia bukan membangun fisik, tapi dia membangun kehidupan. Kehidupan dari setiap orang berdosa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang dia bangun. Jadilah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengenal Kristus. Jadilah orang-orang yang lahir baru. Karena Tuhan yang membuat kita lahir baru, bukan kita. Roh Kudus yang menginsafkan, menyadarkan kita sehingga kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan kepada orang yang lahir baru itu Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara adalah orang-orang pemegang kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga ada di tangan saudara. Ada di tangan Bapak Ibu. Kita baca lagi seterusnya. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa sebenarnya? Kunci kerajaan sorga itu adalah melepas dan mengikat. Apa yang kau lepas di bumi, apa yang engkau ikat di bumi, akan ikut terikat atau terlepas di sorga. Di sorga itu di dunia roh. Dalam kitab Efesus, pasal 3, kalau Bapak Ibu boleh membaca di sana ya. Bahwa gereja, orang yang lahir baru itu, anak-anak Tuhan, mereka akan menyatakan hikmat kepada penguasa-penguasa
dunia roh. Itu luar biasa. Jadi saya dan saudara, Bapak Ibu, luar biasa. Karena kita memegang kunci kerajaan sorga. Kita lihat lagi. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu. Ya, orang-orang lahir baru tentunya. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan ikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Apa itu kunci kerajaan sorga yang Tuhan percayakan kepada kita? Sepakat. 2 orang, 3 orang sepakat. Mungkin kita satu rumah beribadah di rumah, tapi kita sepakat. Kita sepakat suami istri, orang tua dengan anak-anak sepakat. Sepakat itu artinya satu hati, satu pikiran, satu maksud dan tujuan. Apa itu? Terserah. Ayo mari kita sepakat untuk membuat kehidupan kita lebih dahsyat lagi. Nah, dalam kesepakatan itu kita dapat menggunakan kunci kerajaan Allah ini, yaitu untuk apa yang kita sepakati, yang kita ikat, yang kita lepaskan. Kunci itu memampukan Bapak Ibu untuk mengikat dan melepas. Apa yang kita ikat, apa yang kita lepas. Kita lihat dalam ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat dalam dunia ini dan akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan dunia akan terlepas di sorga. Apa itu? Di dalam doa kita. Jadi kunci kerajaan sorga itu adalah di dalam doa saudara. Amin. Maka jangan malas berdoa. Harus berdoa. Setiap malam. Sudah dianjurkan selama ini kita harus berdoa syafaat. Bukan soal lamanya. Tapi kita harus komitmen berdoa. Apa 10 menit, 15 menit. Kalau kami setiap malam doa syafaat. Karena berdoa itu adalah kita sedang menggunakan kunci kerajaan Allah. Maka kita harus sepakat. Beda berdoa sendiri dan berdoa bersama-sama. Harus sepakat. Kuncinya disepakat. Itu berbicara tentang ikatan janji. Sama dengan kita menyatakan ikat janji pada waktu kita menikah di depan altar. Nah, itu ikatan janji itu bahwa sehidup semati, susah senang. Hanya maut yang memisahkan. Itulah sepakat. Sepakat. Dalam menjalani kehidupan banyak tantangan, tapi kita harus sepakat. Dan firman Tuhan mengatakan, ya saya bacakan ayat terakhir. Markus pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-23. Coba tampilkan. Haleluya, haleluya. Ya, pemusik boleh standby. Ya, sudah tampil. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Berkata itu bukan kata-kata hampa,
tapi kata-kata yang mengandung doa dan iman. Ya. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dia berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Dia bilang, hai gunung, beranjak kau dari tempatmu, pindah ke laut. Kita berkata, kita sedang menggunakan doa, sepakat. Kita sedang menggunakan apa? Iman kita, kunci kerajaan Allah kita sedang gunakan. Dan apa yang terjadi? Asal tidak bimbang hatinya. Nah, itu harus yakin. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Tidak boleh bimbang. Kita harus yakin bahwa di dalam kita ada kunci yang Tuhan sudah berikan. Mari kita gunakan dengan yakin, dengan percaya. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu-ragu. Kita berkata kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, saya tidak menyuruh bahwa saudara kita bilang, hai corona pindah ke kutub utara. Bukan. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi kita bisa berkata kepada masalah-masalah yang diakibatkan oleh corona. Karena corona ini, itu saya rasa itu kehendak Tuhan. Jadi apa yang diakibatkan oleh corona ini, ya mungkin saudara bosan di rumah. Itu gara-gara corona toh. Mungkin saudara tidak bisa bebas beraktivitas gara-gara corona. Beribadah tidak bebas di gereja. Kenapa? Karena corona. Nah, bukan corona yang ditengking. Tapi yang diakibatkan oleh ketidakbebasan itu. Kalau dia membuat saudara tidak bisa tidur, tengking dia. Kalau membuat saudara tidak bisa sukacita sejahtera, tengking dia. Kalau gara-gara dia saudara banyak masalah, tengking itu masalah. Tapi kalau saudara gara-gara dia, saudara mendapatkan banyak berkat, banyak sukacita, ya bersyukurlah dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena corona ini sudah menjadi jalan Tuhan untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Pergunakanlah kunci kerajaan sorga yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan izinkan kami pagi hari ini beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh melayani Tuhan, hamba-hambamu dan pelayan-pelayan Tuhan lewat streaming pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya setiap jemaatmu dan siapapun yang mengikuti ibadah streaming ini diberkati Tuhan. Diberkati kehidupan iman mereka. Diberkati kehidupan rohani mereka. Sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan makin dahsyat dan makin luar biasa. Karena kami percaya kami memperoleh kehidupan dan kekuatan dari firman Tuhan sebagai sumber. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan ikuti pengumuman gereja yang akan dibacakan oleh Ibu Gembala. Ibadah sekolah minggu, hari Minggu, jam 10 pagi di channel YouTube GPDI Muara 2. Ibadah pemuda dan remaja GPDI Muara 2 live di Instagram hari Minggu jam 6 sore. Ibadah mesbah keluarga Jumat 15 Mei 2020 jam 7 malam live di Facebook GPDI Muara 2. Doa syafaat setiap hari jam 8 malam di rumah masing-masing. Pemberitahuan dari keluarga Bapak Man Sukemi, peringatan 100 hari
berpulangnya Papa dari Ibu Esther ditiadakan, atau kita belum bisa berkumpul bersama. Yang berulang tahun minggu ini, Saudari Yohani Bonita 12 Mei 2020, Ibu Kristina Sinaga 13 Mei 2020. Gembala sidang, majelis gereja, staf pengembalaan, dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat di rumah boleh berdiri dan kami sama-sama naikkan pujian kekuatan di hidup ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, firman yang tertulis, yang kami baca, yang kami terima, yang kami renungkan, yang kami teliti, yang kami lakukan, yang kami bagikan, ajarkan. Kiranya itu membangun kehidupan kami sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat kerohanian kami hari-hari ini. Kami tegak berdiri karena kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasa firman-Mu yang diurapi oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah menerima firman-Mu. Kami mau terus merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan. Bahkan kami membagikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa.
bagi saudari, Haleluya. saudara yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Haleluya. Baik tanggal 12 Yohani Bonita, 13 Ibu Kristina Sinaga. Kami berdoa, karuniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan, umur Amin. panjang. Haleluya. Dan biarlah mereka menjadi anak menggenapi rencana Amin, Tuhan amin, amin, di dalam haleluya. setiap kehidupan mereka. Mereka mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki mereka perbuat dan lakukan Haleluya. di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Amin. Kami berdoa dan Haleluya. menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Glory Jesus. ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pergumulan-pergumulan mereka yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan kepada mereka Amin, amin, haleluya. kebenaran Tuhan yang menolong Amin, mereka haleluya. untuk senantiasa Glory. menghampiri takhta kasih karunia Allah Haleluya, haleluya. dan memperoleh rahmat, bahkan Yesus. mendapatkan Oh, kasih karunia haleluya. di mana mereka memperoleh Yesus. pertolongan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, Amin. yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang Haleluya. susah Tuhan hiburkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus lindungi Oh, mereka semuanya, Yesus Tuhan. pagari mereka semuanya Amin, ya amin, Tuhan. haleluya. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, niat jahat, rancangan jahat orang jahat. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Amin, amin, haleluya. Berkati siapapun yang dapat Yesus. terberkati dengan pelayanan streaming ini. Amin. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Amin, haleluya. Kiranya berkat Tuhan pun Oh, menjadi bagian kami Jesus. semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Yesus. sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan semua aktivitas kami ada di dalam kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 haleluya. Mengampuni salah dosa kelemahan kekurangan kami, Glory menyucikan Jesus. hati pikiran kami, dan senantiasa memperbaharui amin, kehidupan haleluya. kami dengan kuasa firman. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dengarlah dan sempurnakan doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Selamat hari Minggu, tetap bersemangat dan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.